Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junia Rahman dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah analisis naratif. Apa sih analisis naratif itu? Analisis naratif merupakan analisis mengenai narasi baik, fiksi maupun non-fiksi, yaitu sebuah paradigma yang mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Apa sih manfaat dari analisis naratif tersebut? Ada 4 manfaat. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna dan nilai produksi dan disebarkan dalam masyarakat. Jadi, terus yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Analisis naratif biasa digunakan untuk menganalisis film atau novel dan bagaimana alur sebuah cerita. Salah satu cara untuk menganalisis narasi adalah story dan plot. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks, sedangkan story adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks maupun tidak. Oke, selanjutnya adalah diegetik dan non-diegetik, merupakan aspek lain dari film yang penting dianalisis dalam analisis naratif dan dapat membantu peneliti mengetahui karakter apa saja dalam naratif yang dapat dilihat seperti suara orang berbicara, suara piring jatuh, gelas pecah, dan pintu dibanting. Selanjutnya, model struktur naratif. Ada 2. Yang pertama adalah Tishtan-Todorov. Model struktur dari naratif dari Tishtan-Todorov yaitu naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Struktur naratifnya awal, tengah, akhir, tesis, antitesis, dan sintesis, dan yang terakhir adalah situasi, masalah, dan resolution. Selanjutnya adalah dari Vladimir Prop. Struktur narasi Vladimir Prop menambahkan 7 aspek, yaitu yang pertama ada the villain, the donor, the helper, the princess, the dispenser, the hero, dan the false hero. Anjay. Selanjutnya ada karakter dalam narasi. Narasi tidak hanya menampilkan peristiwa, namun juga karakter adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu, dan masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Apa sih yang disebut dengan narator tuh? Pengertiannya apa? Sebuah narasi berbicara kepada halayak melalui narator. Narator bisa pengarang suatu narasi. Narasi ada 2. Yang pertama ada narasi subjektif dan narasi objektif. Kalau subjektif merupakan narasi yang menempatkan khalayak agar ikut terlibat, sedangkan yang objektif merupakan narasi yang menempatkan khalayak sebagai orang yang mengamati sebuah kisah. Jadi itu adalah penjelasan dari analisis naratif. Terima kasih.